Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel YouTube. Kali ini aku mau bahas lagi, yaitu konsep sistem dan sistem informasi. Disimak sampai akhir ya. Nah, aku udah siapin materi di sini ada 5. Yang pertama, konsep sistem informasi. Yang kedua, alat pengolah sistem informasi. Yang ketiga, komponen sistem informasi. Yang keempat, komponen sistem informasi berbasis komputer. Dan yang terakhir, komponen sistem informasi berbasis komputer. Kita langsung masuk pada materi pertama ya, yaitu konsep sistem informasi. Sistem informasi merupakan kumpulan-kumpulan dari elemen yang berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengguna. Informasi yang bernilai tinggi dihasilkan oleh suatu sistem informasi yang efektif dan efisien. Untuk itu, sistem informasi yang efektif dan efisien menghendaki intervensi manajemen secara tepat. Yang kedua yaitu alat pengolahan sistem informasi. Di sini ada berupa data. Yang pertama, awalnya yaitu data, nanti akan diproses, nanti outputnya berupa informasi. Dan alat proses atau pengolah datanya, yang pertama ada otak atau utama, yang kedua ada manual atau bantuan, yang ketiga ada mekanik, yang keempat ada elektrik, dan yang kelima ada elektronik atau di sini aku jelaskan yang pertama ada otak. Otak di sini adalah bisa dimaksudkan sebagai manusia. Manusia sangat berperan dalam mengolah rancangan yang tertangkap oleh indera, mengolah rangsangan, merefleksikan akan menghasilkan suatu fakta, berbagai aktivitas. Otak manusia memiliki 2 macam memori, yaitu memori jangka panjang dan jangka pendek. Yang kedua ada manual. Manual di sini dimaksudkan sebagai alat bantu, misalnya untuk mengolah atau mengingat sesuatu, mulai dari menulis sampai kemudian ditemukan pena dan kertas. Yang ketiga ada mekanik. Mekanik muncul dari kebutuhan untuk membantu sesuatu dengan lebih cepat dan rapi, contohnya mesin ketik, mesin penyimpanan. Yang keempat ada elektrik, yaitu hampir sama dengan mekanik. Yang berbeda adalah tenaga penggeraknya menggunakan listrik, misal telegraf dan listrik. Yang terakhir ada elektronik, merupakan pengembangan peralatan elektronik dengan kelebihan lebih efisien dan yang ketiga ada komponen sistem informasi. Sistem informasi dapat digambarkan sebagai sistem yang terdiri dari berbagai komponen. Komponen ini dapat dianalogikan sebagai blok bangunan atau building block yang terdiri dari yang pertama, blok masukan atau info block. Di sini maksudnya mewakili sejumlah data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input termasuk pola metode-metode dan media untuk memperoleh data yang akan dimasukkan dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Yang kedua ada blok model. Blok model atau model blok. Di sini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di dalam database dengan cara tertentu untuk menghasilkan keluaran atau output. Yang ketiga ada blok keluaran, yaitu produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi dan dokumentasi yang dapat digunakan untuk semua tingkatan manajemen dan semua pemakai sistem. Yang keempat ada blok teknologi. Blok teknologi di sini merupakan toolbox dari sistem informasi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan menghasilkan data. Yang kelima ada blok basis data. Maksudnya di sini merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang kelima ada blok kendali atau kontrol. Bagian pengendalian dirancang dan diterapkan untuk memelihara sistem dari hal-hal yang maksudnya seperti faktor-faktor alamiah, temperatur, air, api, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada komponen sistem informasi berbasis komputer. Pada dasarnya, pemrosesan data dari sistem informasi berbasis komputer dari 5 komponen, yaitu yang pertama hardware, software, brainware, prosedur, dan database. Setiap elemen merupakan satu kesatuan yang terpadu untuk menghasilkan keluaran atau output, misalnya proses atau transaksi atau proses pengambilan keputusan. Nah, istilah hardware. Hardware merupakan atau pada umumnya digunakan untuk menggambarkan mesin atau alat device dan peralatan atau equipment yang berkaitan dengan pengolah data. Komponen hardware secara umum terdiri atas biasanya itu CPU, ada RAM, hard disk, intinya hardware ini alat yang kelihatan, alat yang berbentuk PC itu bisa disebut dengan.
Yang kedua ada software. Software atau perangkat lunak merupakan sejumlah instruksi untuk mengendalikan operasi dari sistem komputer untuk pemrosesan, digunakan untuk mengolah sumber daya komputer. Tanpa software, HP komputer tidak dapat menjalankan tugasnya. Secara umum terdapat beberapa jenis software, yaitu ada sistem software. Nah, ini bisa contohnya tuh Windows, Unix, Linux, operating system. Yang kedua ada application software. Nah, di sini contohnya tuh aplikasi yang berada di dalam sistem software yang tadi yang saya jelaskan, ada Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel, dan lainnya. Yang ketiga ada software-software lainnya, yaitu seperti BIOS, seperti Base, DES, Fox Pro, Oracle, Visual Basic, C++, dan lainnya. Yang ketiga ada brandware. Brandware adalah manusia yang terlibat secara langsung dengan pengolahan komputer. Yang keempat ada prosedur. Prosedur adalah serangkaian peraturan-peraturan yang menentukan operasi sistem komputer. Prosedur juga dapat diartikan sebagai kebijakan perusahaan yang mengendalikan operasi sistem komputer. Yang kelima ada database. Database merupakan kumpulan file-file yang berisi data yang saling berhubungan dan terorganisir, terpadu, diatur dan disimpan menurut satu cara tertentu yang memudahkan proses pengendalian. Selanjutnya ada komponen sistem informasi dalam konteks organisasi. Dalam suatu organisasi, sistem informasi merupakan suatu alat yang dapat memberikan informasi yang diperlukan kepada semua pihak yang berkepentingan. Bila diperluas, dilihat dari sudut pandang atau konsep organisasi, komponen organisasi adalah juga komponen dari sistem informasi. Di dalam komponen suatu organisasi dapat berupa yang pertama tempat kerja atau workplace, yang kedua ada SDM operasional, yang ketiga ada budaya organisasi, yang keempat ada kekayaan atau aset, dan yang kelima ada pengaruh. Tempat kerja atau workplace di sini termasuk tempat di mana SDM membuat dan memasarkan produk atau jasa. Bisa dibilang workplace ini disebut perusahaannya atau tempatnya. Yang kedua ada SDM operasional, merupakan SDM yang berhubungan langsung dengan proses produksi dan distribusi atau di luar SDM informasi, atau bisa disebut dengan brandware, manusia yang mengendalikan. Yang ketiga ada budaya organisasi, merupakan cara-cara yang dilakukan oleh para anggota atau karyawan dalam suatu organisasi yang dapat menjadi perekat sosial di dalam organisasi tersebut. Yang keempat ada kekayaan atau aset, bisa dibilang ini harta ya, bisa berupa mesin, peralatan, uang, paten, hak cipta, dan lain-lain. Yang keempat ada pengaruh timbal balik yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan, yang merupakan akibat dari adanya interaksi secara terus-menerus. Dengan demikian dapat diringkas dalam bentuk tabel yang kita sudah buatkan di sini. Dari ketiga sudut pandang tentang komponen dan sistem aplikasi terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada blok masukan input. Di sini merupakan hardware-nya, perangkat kerasnya, yang di organisasi bisa tempat kerja atau perusahaannya. Yang kedua ada model software, di sini bisa diartikan sebagai SDM operasionalnya. Yang ketiga blok keluaran input, brandware, di sini budaya organisasi, bisa dilihat saja saling berhubungan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.